Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Sakila Divani dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang perbankan Islam. Pengertian perbankan syariah. Kata bank berasal dari kata banque dalam bahasa Prancis dan banco dalam bahasa Italia yang berarti peti, lemari, dan bangku. Pada umumnya, yang dimaksud bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai perangkat utamanya. Selanjutnya, bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari kedua belah pihak, yaitu pihak yang kekurangan dan kelebihan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atas dasar hukum Islam. Maka, bank syariah dapat diartikan sebagai suatu lembaga keuangan berfungsi menjadi perantara bank bagi pihak yang berlebihan dan pihak yang membutuhkan dana untuk kegiatan usaha atau kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Dengan demikian, bank syariah adalah bank yang tidak mengandalkan bunga dan operasional produknya, baik menghimpun maupun penyuluhan dana dan lalu lintas pembayaran serta peredaran uang dari dan untuk debitur berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Sementara, bank yang beroperasi sesuai prinsip syariat Islam asulah bank yang dalam operasionalnya mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam, khususnya yang menyangkut dalam tata cara bermuamalat. Itu dijauhi praktik-praktiknya yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. Selanjutnya, konsep dasar perbankan syariah. Kegiatan dan usaha bank selalu berkaitan dengan komoditas, antara lain 1. Memindahkan uang, 2. Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran, 3. Mendiskon surat wesel, yaitu surat order maupun surat-surat berharga lainnya. Keempat, membeli dan menjual surat-surat berharga. Kelima, membeli dan menjual cek wesel, surat wesel, kertas dagang. 6. Membeli kredit. Dan yang terakhir, memberi jaminan kredit. Latar belakang kemunculan bank syariah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Fani yang adalah tujuan untuk pendirian lembaga keuangan berlandaskan syariah adalah sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek perekonomiannya berdasarkan aturan Al-Quran dan Sunnah. Di Indonesia sendiri, lembaga perbankan ini pertama kali dikenal dengan Baitumal, yaitu merupakan bagian dari masjid dan pesantren. Fungsi dari Baitumal ini adalah untuk menampung dana zakat, infak, dan sedekah serta berbagai fungsi lainnya, seperti menampung berbagai dana-dana yang ada di kalangan masyarakat untuk kemudian diinvestasikan dengan sistem bagi hasil ataupun membiayai perdagangan yang sebenarnya merupakan fungsi Baitutamawi. Pada awal 1980-an, diskusi mengenai bank syariah mulai dikenal. Para tokoh yang terlibat adalah Karmen Ahmad Prawamajo, M. Darwan Raharjo, Ahmad Muhammad Saifuddin M. 2. Fungsi perbankan syariah. Fungsi perbankan syariah sebagai investasi bank-bank syariah dapat melaksanakan fungsi ini berdasarkan kontrak mudaharban ataupun kontrak perwakilan. Fungsi bank syariah sebagai investasi. Bank-bank syariah menginvestasi dana yang ditempatkan pada dunia usaha dengan menggunakan alat-alat investasi konsisten dengan syariah. Rekening investasi menjadi dua, yaitu rekening investasi tak terbatas, rekening investasi terbatas. Fungsi bank syariah sebagai
jasa keuangan. Bank syariah dapat juga menawarkan berbagai jasa keuangan. Wufah dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan. Fungsi bank syariah sebagai jasa sosial. Konsep perbankan Islam atau syariah mengharuskan bank Islam melakukan jasa sosial, biasanya melalui dana qardah, zakat atau dana sosial yang sesuai dengan anjuran Islam. Peran perbankan syariah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan keberadaan bank syariah mulai diperhitungkan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memberikan ketegasan dalam peluangan yang besar bagi perkembangan bank syariah di Indonesia untuk tumbuh dan berkembang. Bank umum berdasarkan undang-undang diberi kesempatan untuk menjalankan dua bank sistem, yaitu penerapan sistem konvensional dan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Peran dan fungsi bank syariah di antaranya sebagai berikut. Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha dan bentuk tabungan dan GIO, serta menyalurkan kepada sektor real yang membutuhkan sebagai tempat investasi bagi dunia usaha. Dengan menggunakan alat-alat investasi yang sesuai dengan syariah seperti al-murahban, pembiayaan jual beli barang, al-musyrah, pembiayaan penyataan modal, dan al-ijrah, menawarkan sebagai jenis keuangan berdasarkan upah dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan seperti garansi, transfer kawat, dan L atau C, letter of credit, memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebijakan, qardul hasan, zakat, dan dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh Selvia Paramita. Perkenalkan, nama saya Selvia Paramita. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya. Yang selanjutnya yaitu prinsip dasar perbankan syariah. Secara umum adalah melarang melakukan transaksi yang mengandung unsur riba, maisir, gahar, dan menjual beli barang haram. Prinsip bank syariah ini ditetapkan untuk mencapai tujuan sesuai dengan jalur syariah. Ada 11 macam prinsip bank syariah, yaitu mudarabah, musyarakah, wadiah, murabbahah, salam, istihna, ijahah, kar, ran, hiwala atau walaha, dan walaka. Yang pertama yaitu prinsip bank syariah mudarabah, adalah akad kerja sama untuk antara syaibun mal, pemilik dana, dan mudarib, pengelola dana, dan nisab bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik usaha, kecuali jika ditemukan adanya kelainan dan kesalahan oleh pengelolaan dana seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. Secara umum mudarabah dibagi menjadi dua jenis, yaitu mudarabah mulakah, yaitu bentuk kerjasama antar saibul mal dan mudarib, dan yang kedua mudarabah muqayyadah, yaitu kebalikan dari mudarabah muthalaqah. Yang kedua yaitu prinsip bank syariah musyarakah, yaitu akad kerjasama atau percampuran antara dua. Musyarakah muwaddalha, yaitu kerjasama dua orang atau lebih pada suatu objek. Yang kedua yaitu musyarakah al-inan, kerjasama dalam modal
suatu perdagangan yang dilakukan oleh dua orang. Yang ketiga yaitu musyarakah al-wujuh, yaitu kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih. Yang keempat yaitu musyarakah al-abdan, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak untuk menerima suatu pekerjaan. Yang ketiga yaitu prinsip bank syariah wadiyah, yaitu titipan murni dari suatu pihak kepada pihak lain. Menurut prinsip dalam syariah Islam, wadiyah dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu amanah, yaitu pihak yang dititip tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan harta titipan. Yang kedua yaitu dahamanah, yaitu pihak yang dititipi bertanggung jawab penuh terhadap keutuhan harta titipan. Demikianlah beberapa penjelasan dari prinsip bank syariah. Semoga dapat memberikan gambaran dan pemahaman kepada pembaca. Yang selanjutnya yaitu pembandingan perbankan syariah dan perbankan konvensional. Yang pertama yaitu pembedaan falsafah, yaitu bank syariah terletak pada landasan falsafah yang dianutnya. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedangkan bank konvensional justru kebalikannya. Hal inilah yang menjadi perbedaan yang sangat mendalam terhadap produk-produk yang dikembangkan oleh bank syariah. Yang kedua yaitu konsep pengelolaan dana nasabah. Dalam sistem bank syariah, dana nasabah dikelola dalam bentuk titipan maupun investasi. Cara titipan dan investasi berbeda dengan deposito pada bank konvensional, di mana deposito merupakan upaya menabungkan uang. Konsep syariah harus dapat memenuhinya. Akibatnya dana titipan menjadi sangat liquid. Likuiditas yang tinggi inilah membuat dana titipan yang kurang memenuhi syarat suatu investasi yang membutuhkan pengendapan dana. Yang ketiga yaitu kewajiban mengelola zakat. Bank syariah diwajibkan menjadi pengelola dan peran yang melekat pada bank syariah untuk memobilisasi dana-dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Yang keempat adalah struktur organisasi. Di dalam struktur organisasi suatu bank syariah diharuskannya adanya Dewan Pengawasan Syariah (DPS). DPS bertugas mengawasi segala aktivitas bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS ini dibawahi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Dalam berbagai hal, bank syariah dan bank konvensional memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis, penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi, komputer yang digunakan, persyaratan umum, pembiayaan, dan lain-lain. Itulah penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.